wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Falam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin wal hadirat Bapak-bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Masih di hadis nomor 37. Penjelasannya sampai yang dikasih panah itu ya. Jadi sampai wa in hamma bisayyi'atin. Kemarin wa in hamma man hamma bi hasanatin. Yang telah lewat adalah barang siapa yang bercita-cita tinggi, berniat tinggi akan melaksanakan kebaikan, tapi tidak jadi melaksanakan kebaikan, maka oleh Allah dikasih pahala 1 penuh. Dikasih pahala 1 penuh. Nah sekarang kalau orang berkeinginan, bercita-cita melakukan kejelekan, gimana? Dapat 1 kejelekan penuh enggak? Ya. Mari kita ikuti wa in hamma bisayyi'atin. Ya, barang siapa yang hamma tadi bercita-cita dengan sungguh-sungguh, bahasa Jawanya ngempi-ngempi, bisayyi'atin dengan kejelekan. Dan siapa yang bercita-cita tinggi akan melaksanakan kejelekan, falam yakmal qadarullah, tidak jadi melaksanakan kejelekan itu. Misalnya mau apa ya melakukan kejelekan itu, mau mencuri gitu ya. Pokoknya dari sore sudah persiapan, malam keluar, di malam keluar mau jadi maling gitu ya. Tiba-tiba nggak jadi. Mungkin karena dinasihati temannya gitu ya, atau dinasihati oleh siapa, atau sadarkan diri ya. Bagaimana Umar bin Khattab keluar ke rumah niatnya mau membunuh Nabi, di jalan ketemu orang, akhirnya malah dia masuk Islam. Dari rumahnya kan mau membunuh, udah berniat dari rumah itu mau zina, ternyata malah dia sadar. Kalau orang niat melakukan kejelekan kemudian nggak jadi melakukan kejelekan, kata Allahu, maka Allah mencatatnya indahu di sisi Allah hasanatan kamilatan, 1 kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilatan, itu di situ salah cetak itu kalau kamilatan. Jadi hasanatan kamilatan, lafal kamilatan menjadi sifatnya lafal hasanatan. Ini bacanya hasanatan kamilatan, dicatat 1 kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Itu bukan maha adilnya Allah, tapi maha bijaksananya Allah. Kalau yang namanya adil itu ya kalau berbuat baik, bercita-cita baik, kok belum jadi ya belum dikasih. Bercita-cita jelek kok nggak jadi melakukan, malah dikasih kebaikan. Ya, maha kebijaksanaannya Allah. Maka sebetulnya kalau kita lihat di sini, pintu neraka itu sulit, yang mudah itu pintu surga. Pintu neraka itu sulit, yang mudah pintu surga. Tapi kadang kita sering mengatakan pintu surga itu sulit. Jadi itu yang gampang pintu neraka. Pintu neraka itu sulit. Li'anahu innama tarakaha min
jaroi, karena bisa jadi dia meninggalkan maksiat itu karena aku au min ajli, maksudnya takut kepadaku. Fatut tabu hasanatun kamilatun, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Li annahu tarakahalillah, karena dia meninggalkan kejelekan karena Allah. Jadi sudah ngempi-ngempi melakukan kejelekan, kemudian dia sadar, ya, sadar kemudian tidak jadi melakukan kejelekan itu, maka dicatat satu kebaikan. Cita-cita melakukan kebaikan, belum jadi melakukan, dicatat satu kebaikan. Cita-cita kebaikan dapat kebaikan, bahkan cita-cita kejelekan aja nggak jadi melakukan, dicatat satu kebaikan. Luar biasa kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak gitu ya mungkin benar sulit masuk surga. Tapi dengan seperti itu banyak harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang kita minta selalu rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annal hamma bisayi'ah lau ahwal. Dan di sini diperinci orang yang hamma bisayi'atin, atau orang yang bercita-cita tinggi untuk melakukan kejelekan itu ada beberapa hal, ya, ada beberapa tingkatan, gitu ya. Di antaranya adalah tingkatan yang pertama, ayyahama bisayi'ah, zimu alaiha biqalbi, hatinya betul-betul sudah tekad berat, ya. Ayyahama bisayi'ah, yakzimu alaiha biqalbi, jadi hatinya sudah tekadnya luar biasa mau melakukan kejelekan itu. Walaisa bimujarradiha bisinafsi, bukan sesuatu yang terlintas dalam hati. Terlintas itu belum hamma, terlintas kok. Misalnya kalau laki-laki biasa di jalan, misalnya melihat orang yang cantik, apalagi mau memperlihatkan auratnya, terus di dalam hati terlintas, itu belum disebut kata hama. Hama itu sudah mempersiapkan diri, gitu ya. Kalau orang mau zina itu sudah pergi dari rumah, dipersiapkan semuanya, ubah rambingnya itu, mau ke komplek ini, ke ini, persiapannya ini, itu namanya sudah hama, gitu ya. Nah, cuma yurasiku nafsan banyak rohuha lillah, ternyata kemudian tidak jadi, ya. Sudah persiapannya menanam, tapi tidak jadi. Bahada waladi yukja, itulah yang kemudian oleh Allah dikasih pahala, ya. Jadi bahada waladi yukja, maka itu yang kemudian seorang itu dikasih pahala. Sudah bertekad bulat betul mau melakukan kejelekan, mau melakukan kemaksiatan, mau melakukan dosa, tapi tidak jadi karena Allah. Fatut tabulahu hasanatun kamilatun, maka kemudian dicatat satu kebaikan. Kebaikan saja itu ditambah kamilatun, sempurna, ya. Kebaikan yang sempurna, tidak hanya kebaikan yang tidak sempurna. Li'anahu tarokaha lillah, karena dia meninggalkannya kemaksiatan itu karena Allah, ya. Karena Allah, jadi dia meninggalkannya itu tidak karena yang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yakmal hatta yuktabu alaihi sayyi'ah, ya, tidak mengamalkan, hingga kalau mengamalkan dia akan mendapat satu kejelekan. Jadi sudah persiapan benar-benar mau melakukan kejelekan, tapi kemudian tidak jadi. Ya, kejelekan itu banyak, ya. Mau korupsi, mau nipu, mau zina, mau minum khamr,
yang memang itu dilarang. Sudah betul-betul persiapan tapi tidak jadi. Kemudian al-halatu saniyah. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, ayyahimma bisayi'ah wa yazimu 'alaiha lakin yajizu anha biduni ayas'a bi asbabiha. Ya. Jadi ada seseorang bercita-cita melakukan kejelekan, lakin yajizu anha, tapi dia lemah, tidak kuat, memang tidak punya persiapan karena memang tidak mampu melakukannya. Biduni ayas'a bi asbabiha, sehingga dia tidak melakukan apa yang menjadi sebab-sebabnya. Di sini sampai dicontohkan oleh Rasul ar-rajul alladzi akhbara anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seperti seseorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya di hadis Nabi. Qala law anna li mislu ma li fulanin fa amala fihi misla amali. Jadi dia tekadnya seperti itu. Lau anna li misla ma li fulanin fa amala fihi misla amali. Berarti itu dia orang yang mau melakukan sesuatu tapi tidak mampu. Kalau aku punya harta seperti hartanya si fulan, maka aku akan melakukan sebagaimana apa yang dilakukan si fulan. Misalnya ada seseorang yang kaya sehingga bisa melakukan kemaksiatan sepuas-puasnya, atau orang yang punya jabatan tinggi sehingga bisa melakukan korupsi atau melakukan apalah. Terus dengan aku mulai jabatan kaya tulis, mesti aku start lebih pinter di bangkai. Ya, saya mesti lebih pandai daripada dia. Pokoknya mau melakukan apa yang seperti ia lakukan. Ini orang yang bercita-cita melakukan kejelekan, tapi tidak mampu. Ada orang sudah tua misalnya, ada orang sudah tua. Dan aku sih mau dalam hal urusan siap. Ya, misalnya orang yang minum komer, aku sih mau ambil makan botol 5 botol terus 4 baik, cah nomor setengah botol harus melihat kayak ngomong. Nah, misalnya kayak gitu, tapi kan dia nggak kuat, gitu. Nah, kalau saya zina, begini. Kalau masih muda kayak gitu, andai kata saya muda, ini berarti dia mau melakukan kemaksiatan, tapi tidak mampu melakukannya karena tidak mampu. Kalau begitu bagaimana? Wa kana fulanun yasrifu ala nafsihi fi tasrifi malihi. Padahal fulan yang diidam-idamkan itu orang yang berlebihan dalam mengeluarkan hartanya, tapi dia tidak bisa melakukan. Bahada yuktabu alaihi sayi'ah. Kalau begitu dia tetap dicatat satu kejelekan, bukan satu kebaikan. Karena ada orang berhenti dari maksiat itu bukan karena memang taubat, tapi berhenti dari maksiat itu karena sudah tidak mampu, ya. Karena sudah tidak mampu, ya. Ada yang namanya PSK, itu kan ya umurnya terbatas tuh. Masih laku jual itu kan umur 20 sampai 30 mungkin sampai 40. Masa umur 70, ya. Tapi dia berhentinya itu karena umurnya 70 dan dia tidak bertaubat. Nah, kalau orang harus hapus tua sebenarnya nuku sopo. Nah, maka dia tetap dicatat kejelekan terus. Karena berhentinya itu bukan karena taubat, tapi berhentinya karena sudah tidak mampu. Berhenti karena sudah tidak mampu. Lakin laisa ka'amil sayi'ah. Hanya kejelekan yang ditulis itu tidak seperti kejelekannya orang yang benar-benar melakukan. Ini juga masih maha rahmatnya Allah.
tetap dicatat satu kejelekan, tapi tidak seperti kejelekannya orang yang benar-benar melakukan. Bal yuktabu ya wizru niat, yang dicatat itu adalah dosa niatnya, dosa niatnya tadi. Kama jabil hadis bahwa ini nyaten fahuma bil wizri sawa. Ya, dalam hadis itu ya disebutkan di dalam niat itu pahalanya dosanya sama. Bahwa biniatin fahuma fil wizri sawa, maka di dalam dosanya adalah sama. Jadi kalau nomor satu tadi sudah niat betul mau melakukan kejelekan, tapi nggak jadi karena sadar, nggak jadi karena obat, nggak jadi karena dia terbuka hatinya, maka dicatat satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, orang yang niat mau melakukan kejelekan, tapi dia sudah tidak mampu, nggak bisa mengusahakannya, maka dia dicatat kejelekan tapi kecil. Yang ketiga, ayahima bisai'ah, dia bercita-cita melakukan kejelekan. Wayas afil usul alaiha, dan dia sudah betul-betul berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan kejelekan. Walakin yakjiz, tapi tidak berhasil. Jadi misalnya orang mau mencuri, sudah berangkat dari rumah, mungkin kalau zaman biyen ya, terus ndongkel sendirian wong konangan, mayu, kan masih itu. Tapi kan sudah melakukan itu. Ini gimana kalau begitu? Ya. Kalau begitu gimana? Bahada yuktabu alaihi wizru sayi'ati kamilan. Kalau begitu dia tetap mendapatkan dosa sempurna. Kan sudah melakukan, hanya tidak berhasil. Yang namanya orang berusaha jelek itu kan ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Sebagaimana juga orang berusaha baik itu. Apakah setiap pencuri kalau mencuri mesti berhasil? Kan ya ada yang berhasil, ada yang tidak. Bahkan ada yang sampai kepuri uang barang, sampai remuk. Tapi itu sudah dosa dia, karena sudah melakukan gitu. Ya, atau pergi mau zina, ya, mau zina sudah berangkat sampai ke tempat perzinahan itu. Qadarullah mungkin nggak berhasil karena sesuatu hal, tapi dia sudah melangkahkan kakinya, sudah mengusahakannya, maka ya dicatat kejelekan yang sempurna. Dalilnya adalah begini, dalam hadis Rasul itu di situ ya, idal taqo al muslimani bi sayfaihima fal qatil wal maqtul finnar. Idal taqo al muslimani, ketika ada dua orang muslim ini ada dua orang muslim ya bertemu bisayfaihima dengan membawa kedua pedangnya. Dua orang muslim berpergian mau aku gelut hotel ya, ternyata mati salah siji. Wal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. So bahasa Indonesia itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dua-duanya rugi, gitu lah. Malah rasa gelut. Ya rugi. Ya, yang meninggal, yang mati ya di neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Qala ya Rasulullah, maka sahabat ada yang tanya, hadal qatil, ya kalau yang membunuh masuk neraka, saya paham ya Rasul. Aku mudeng Rabi Ma'afama baru maktul. Terus bagaimana keadaannya orang yang dibunuh itu? Kok mesakit yang bunuh masuk neraka? Iya. Terus dibunuh terus mati masuk neraka. Maka kemudian ayat 5 ada yakunu finnar. Kenapa bisa masuk neraka? Maka Rabi menjawab, li'annahu kana harison ala qatli sahibihi. Bahasa Jawane sing mati iku mung sebabe kalah dhisik. Ya. Ya. Gelut kok sampai yang satu mati, yang mati itu
kalah duluan. Jadi dia wah bacok kan bacok sisi anak. Akhirnya dia kan mati tembak-tembakan ya. Nah dia sebenarnya mau tembak itu tembak duluan. Ya maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di neraka. Karena keduanya sebetulnya sama-sama dalam keadaan mau membunuh, sama-sama dalam keadaan mau melakukan kemaksiatan. Fakutiba alaihi uqubatul qatil. Maka walaupun dia belum membunuh atau nggak mungkin membunuh sudah mati, ya, tapi dia dicatat dosa sebagai pembunuh. Wah misal contohnya lagi, lau anak insan ya tahayuan lias ruko wa ata bisilmi liyatasallaqo walakin ajaza fahada yuqafu alaihi wizru sarik li'annahu hamma bisai'a wa sa'a biasbabiha walakin ajaza. Ada seseorang yang mempersiapkan diri untuk mencuri, tapi ternyata dia tidak mampu atau tidak berhasil, tapi sudah membawa alat-alat untuk mencuri itu, ya tetap dikasih dosa yang sempurna. Yang namanya berusaha kayak tadi ya, berusaha itu ya bisa berhasil, bisa tidak berhasil. Tapi ketika sudah berusaha, berarti kalau baik bicara baik, kalau jelek itu bicara jelek. Kemudian yang keempat, al-halul rabi'ah yang keempat, ayyuhimma al-insan bisayi'ah. Ada orang itu bercita-cita ingin melakukan kejelekan. Suma ya'zibu anha la lillah wa la lil ajzi. Dia kemudian tidak jadi melakukan kejelekan itu, tapi bukan karena Allah dan bukan karena tidak mampu. Sebetulnya kalau diteruskan ya mampu, tapi udah nggak enak baik. Jadi mungkin mau mau ngakali atau mau apa gitu ya. Tapi ternyata jadi korban boleh dewe sore enak baik wes. Bukan karena Allah, tapi ya nggak enak baik gitu ya. Maka kemudian nggak jadi pada lahu wala alaihi. Ya dia tidak dosa, ya tidak berpahala gitu. Tidak dosa, tidak berpahala. Wahada yang kau kasiron, dan ini kebanyakan orang. Ketika kita mau melakukan kejelekan, nggak jadi aja. Bukan karena Allah ya. Yahimul insan bisayi'a Tuma takibu nafsan wa yazibu anha wa hadha la yusabu li'anahu lam yatrok halillah wa la yu'aqabu li'anahu lam yaf'al ma yusibul uqubah. Dia tidak berpahala karena tidak bertujuan karena Allah, dia tidak berdosa karena memang belum melakukan hal yang menjadi dosa. Jadi enggak jadi, mungkin enggak enak baik atau gimana itu enggak jadinya, bukan karena Allah ya. Wa ala hadza fa yaqulu qalu nafis katabaha indahu hasanatan kamilatan. Jadi yang dicatat oleh Allah satu kebaikan sempurna adalah yang pertama tadi, meninggalkan karena Allah ya. Jadi idza tarakaha lillah ya, ketika mereka itu meninggalkan itu karena Allah. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian apabila dia bercita-cita melakukan kejelekan, terus kemudian mengamalkan kejelekan itu, kata Allah sayyi'atan wahidatan, maka Allah mencatat kejelekan satu. Ya, mencatat kejelekan satu. Kalau kebaikan, cita-cita saja dapat kebaikan 10. Jadi melakukan dapat 10 kebaikan, bahkan sampai 100 sampai 700. Tapi kalau bercita-cita kejelekan belum melakukan, dicatat 1 kebaikan kok kalau meninggalkannya karena Allah. Kemudian kalau jadi melakukan, hanya dicatat 1 kejelekan.
Kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah telah mewajibkan pada dirinya Ar-Rahman, Maha Bijaksana. Rahmah itu bijaksana. Rahmah itu ya rahmah, kebijaksanaan, bukan keadilan. Karena kalau kita ini dihukumi adil oleh Allah, ya sulit masuk surga. Kadang-kadang kita sok sombong, ya Allah, dihukumi yang adil itu ya Allah. Coba kita bisa dengan nikmat Allah yang diberikan dengan sama ketaatan dengan ke Allah seimbang ya. Kalau dihukumi adil kan ditimbang seimbang. Nikmatnya berapa, taatmu berapa, ditimbang seimbang enggak? Adil. Kalau Allah berbuat adil terhadap kita dalam hal itu, enggak mungkin kita bisa masuk surga. Maka kita bisa masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kebijaksanaan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman, Inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kebijaksanaanku melebihi atau lebih dulu daripada sifat murkaku. Iya, kok sampai masih ada orang dosanya banyak masuk ke dalam neraka itu karena mungkin Masya Allah ya, saking nemennya gitu ya. Wahata dohibun nasawat alal amal wal jazak alal amal sayyi'ah. Maka kalau amal baik itu namanya pahala, bukan balasan. Tapi kalau amal jelek itu balasan. Wong satu dibalas satu kok. Tapi kalau kebaikan itu tidak balasan, tapi pahala. Karena satu dibalas 10. Nah coba kalau dibalik, kalau kebaikan dibalas 1, lalu kejelekan dibalas 10. Wah, ya sudah bisa apa-apa. Jadi kalau kebaikan dibalas 10, kalau kejelekan dibalas 1, berarti Allah Maha Rahman. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Pandur ya akhi, perhatikan, hai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyak, semoga Allah menolong kami dan kalian. Lihatlah ila adimi lutfillah ta'ala, ya, kepada sifat lembutnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal hadhil alfaz, coba dilihat itu di lafal-lafal itu. Indahu, ya, kata Allahu indahu, kata bahak indahu, isyaratun ilal itinah dia, kamilatan litakid wasyiddatil itinah. Itu adalah sifat kemaha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala fi sayyi'ah alati hamma biha sumatarakaha, kata Allahu indahu hasanatan kamilatan, hasanatan kamilatan wa akadaha bikamilah. Jadi Allah kuatkan dengan kata-kata sempurna, kemudian meninggalkan dikasih pahala satu yang sempurna. Apa ada ketika kita kerja dengan manusia, ya, baru cita-cita, baru berangkat aja belum kerja, baru digaji, gitu ya. Iya, kalau gajiannya bulanan, berangkat seminggu tok, kemudian nggak berangkat seminggu kobong, harus gajian gitu lah. Iya, tapi kalau ke Allah Subhanahu wa taala belum jadi melakukan itu loh, ya, sudah dikasih pahala. Kalau dengan melakukan kejelekan sama manusia, apa belum melakukan itu sudah disebut merencanakan kejelekan. Ya sudah merencanakan kejelekan tapi nggak jadi, itu dikasih kebaikan satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa in amalaha, kata bahasanya akan mahidatan. Kalau melakukan kejelekan dicatat satu. Fa'at pada ya takliliha wahidatan, bahkan dikuatkan dengan sedikitnya itu dengan kata wahidah. Walam yu'akkadaha bikamilah, tidak kata bahasa akan kamilatan, enggak, tapi menggunakan kata wahidatan. Jadi yang kebaikan itu dengan menggunakan kamilatan, yang kejelekan menggunakan kata wahidatan. Jadi sama-sama satu saja. Kalau yang baik itu satu yang sempurna,
Tapi kalau yang jelek itu satu koktil, gitu. Bahasa koktil itu sudah setengah-setengah. Ya. Beda dengan sempurna kan. Masya Allah, walillahil hamdu wal minna. Maka bagi Allah segala puji, ya, dan juga puji-pujian. Subhanahu la nuhsi sana'an alaih. Maha suci Allah yang kita tidak bisa menghitung atas pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa menghitung atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, ya. Dan kita senantiasa meminta pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang akan datang faedah hadis insya Allah. Itulah hadis yang nomor 37 ya, tentang bagaimana orang yang bercita-cita kebaikan belum jadi mengamalkannya, dicatat satu kebaikan sempurna. Apabila sudah melakukan, dicatat 10 sampai 100 sampai 700, bahkan sampai dengan kelipatan yang sangat banyak sekali. Tapi cita-cita kejelekan belum jadi melakukan, dan karena Allah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Melakukan kejelekan maka cukup dicatat dengan kejelekan wahidatan, satu saja. Semoga Allah senantiasa memberikan anugerah, fadilah dan rahmat kepada kita semua, sehingga kita senantiasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop.